Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pujastuti dengan NPM 2408301080 dari mahasiswa kelas Machine Learning D yang diampu oleh Bapak Wahyu Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu implementasi dan evaluasi algoritma Decision Tree dan Support Vector Machine atau SVM pada dataset Iris dan Palmer Penguins. Di sini kita mulai dari latar belakang dan tujuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan machine learning yang semakin banyak digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Salah satu tugas yang paling sering digunakan adalah klasifikasi, yaitu proses pengelompokan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Nah, pada penelitian ini saya membandingkan dua algoritma klasifikasi yang cukup populer, yaitu Decision Tree dan Support Vector Machine atau SVM. Kedua algoritma tersebut diterapkan pada dataset dataset Fisher Iris sebagai dataset utama dan dataset Palmer Penguins itu sebagai dataset validasi. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui algoritma mana yang memberikan performa klasifikasi terbaik pada permasalahan multikelas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan melihat pengaruh preprocessing terhadap kualitas data, menganalisis hasil evaluasi model menggunakan beberapa metrik performa, serta menguji apakah penyesuaian parameter atau improvement model mampu meningkatkan hasil dari klasifikasi. Nah, selanjutnya ada diagram alir. Secara singkat, penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan dua dataset yang akan digunakan. Setelah itu dilakukan eksplorasi dan preprocessing data untuk memastikan kualitas data sudah siap digunakan dan dalam proses pemodelan. Nah, data yang telah diproses kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma decision tree dan SVM. Kemudian dievaluasi menggunakan convention metric, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Setelah diperoleh hasil awal, dilakukan improvement model melalui penyesuaian parameter dan hasilnya dibandingkan dengan model sebelumnya untuk menentukan model terbaik. Nah, selanjutnya ada penjelasan dataset. Di sini saya menggunakan dua dataset klasifikasi multikelas. Dataset pertama adalah data Fisher Iris, di mana terdiri dari 4 fitur numerik, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Target klasifikasinya terdiri dari 3 jenis bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan Virginica. Nah, dataset kedua itu saya menggunakan Palmer Penguins, yaitu dataset yang berisi karakteristik fisik penguins berupa bill length, bill depth, flipper length, dan body mass. Target klasifikasinya itu terdiri dari 3 spesies, yaitu uh, penguin Adelie, chinstrap, dan ghetto. Nah, kedua dataset ini dipilih karena sama-sama memiliki 3 kelas target, namun memiliki karakteristik data yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk menguji konsistensi performa model. Nah, selanjutnya tahap preprocessing data. Nah, yang pertama itu ada distribusi fitur per kelas. Nah, pada visualisasi distribusi fitur iris dataset terlihat bahwa fitur petal length dan petal width ini memiliki pemisah kelas yang cukup jelas, terutama pada kelas setosa yang terpisah dari dua kelas lainnya. Hal ini itu menunjukkan bahwa kedua fitur tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam proses klasifikasi. Nah, sementara pada dataset penguins, fitur flipper length, body mass, dan bill length itu menunjukkan pola distribusi yang berbeda antar spesies penguinnya. Nah, perbedaan pola ini itu mengindikasi bahwa fitur-fitur tersebut berpotensi menjadi pembeda yang baik dalam proses klasifikasi.
Nah, yang kedua itu ada distribusi kelas dataset. Jika dilihat dari distribusi kelas, dataset iris ini memiliki jumlah data yang relatif seimbang pada setiap kelasnya sehingga tidak terdapat masalah atas ketidakseimbangan data yang signifikan. Namun pada dataset Palmer Penguins jumlah data dari setiap spesies itu memiliki perbedaan. Dengan spesies Adelie memiliki jumlah observasi paling banyak, namun perbedaannya ini masih dalam batas yang wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi model pembelajarannya. Nah, di sini juga kita melakukan proses cleaning sebelum proses pemodelan dilakukan pembersihan data. Nah, pada dataset iris itu ditemukan satu data duplikat yang kemudian dihapus. Jadi jumlah datanya itu berkurang satu. Nah, sedangkan pada dataset Palmer Penguins, dataset itu ditemukan 19 missing value yang kemudian ditangani dengan menghapus observasi yang tidak lengkap agar kualitas datanya tetap terjaga. Selanjutnya ada pembangunan model decision tree pada dataset Fisher Iris. Nah, visualisasi ini itu menunjukkan struktur pohon keputusan yang dibentuk oleh algoritma decision tree pada Iris dataset. Nah, di sini dimulai dari node paling atas atau root node setiap pencabangan menunjukkan aturan keputusan berdasarkan nilai suatu fitur hingga akhirnya mengarah pada kelas tertentu. Nah, pada model ini terlihat bahwa fitur petal width menjadi pemisah utama, kemudian diikuti oleh petal length pada beberapa percabangan berikutnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kedua fitur tersebut merupakan fitur yang paling informatif dalam membedakan jenis bunga atau ya, selain itu menghasilkan performa yang lebih baik. Nah, keunggulan decision tree ini adalah proses pengambilan keputusan dalam visualisasinya itu bisa mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada pembangunan model decision tree pada Palmer Penguins. Nah, visualisasi berikut ini menunjukkan bahwa pohon keputusan yang dibentuk pada Palmer Penguins dataset. Nah, di sini cara membacanya juga sama, yaitu dimulai dari node paling atas, kemudian mengikuti aturan pada setiap percabangan hingga mencapai kelas akhir. Nah, pada dataset ini terlihat bahwa fitur flipper length, bill length, dan body mass itu menjadi faktor utama yang digunakan model untuk membedakan spesies penguin. Nah, struktur pohon yang relatif sederhana menunjukkan bahwa karakteristik fisik penguins itu memiliki perbedaan yang cukup jelas, sehingga model dapat melakukan klasifikasi dengan baik. Selanjutnya ada hasil evaluasi dari model dataset Fisher Iris. Nah, di sini untuk mengevaluasi performa model digunakan confusion matrix serta matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, berdasarkan confusion matrix, kedua model mampu mengklasifikasi sebagai besar data dengan benar. Nah, namun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi pada kelas Versicolor dan Virginica karena kedua dataset tersebut itu memiliki karakteristik yang relatif mirip. Jika dilihat dari hasil evaluasinya, SVM itu memperoleh nilai akurasi, presisi recall, dan F1 core yang lebih tinggi dibandingkan decision tree. Hal ini itu menunjukkan bahwa SVM lebih mampu membentuk batas pemisah antar kelas sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat pada Iris dataset. Selanjutnya ada hasil evaluasi Palmer Penguins ini. Pada dataset ini, kedua model menunjukkan performa yang sangat baik. Nah, berdasarkan confusion matrix, sebagian besar data berhasil diklasifikasikan ke kelas yang sesuai dan jumlah kesalahan prediksinya itu relatif sedikit. Nah, meskipun demikian itu, SVM tetap menghasilkan performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan decision tree pada seluruh metrik evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa SVM mampu membentuk batas keputusan yang lebih optimal sehingga lebih efektif dalam membedakan karakteristik masing-masing spesies penguin. Nah, selanjutnya ada model improvement. Di sini setelah
memperoleh hasil dari model awal pada dataset Fisher Iris. Nah, ini dilakukan improvement model melalui penyesuaian parameter. Nah, pada decision tree dilakukan pengaturan max depth, min sample dan min sample lift untuk mengurangi resiko overfitting. Nah, sedangkan pada SVM dilakukan penyesuaian parameter C dengan kernel RBF untuk mengoptimalkan pemisahan kelas. Nah, namun berdasarkan hasil evaluasinya, baik decision tree maupun SVM, seluruh metrik mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan model awal sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa parameter default yang digunakan sebelumnya itu sudah cukup optimal untuk dataset yang digunakan. Dengan kata lain, proses tuning parameter itu tidak selalu menghasilkan performa yang lebih baik. Selanjutnya ada perbandingan model terbaik. Yang pertama ada pada dataset Fisher Iris, terlihat bahwa SVM tanpa improvement itu menghasilkan performa yang terbaik. Model ini tuh memperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score tertinggi dibandingkan dengan model lainnya. Nah, keunggulan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan SVM dalam membentuk hyperplane mampu memisahkan kelas-kelas pada iris dataset dengan baik dibandingkan dengan decision tree maupun model hasil improvement. Selanjutnya, pada dataset Palmer Penguins, SVM kembali menjadi model dengan performa terbaik dan menghasilkan akurasi tertinggi dibandingkan dengan model akurasi lainnya. Nah, konsistensi hasil pada kedua dataset yang berbeda menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan generalisasi yang baik, sehingga model tidak hanya bekerja baik hanya satu dataset, tapi juga mampu mempertahankan performanya pada data dengan karakteristik yang berbeda. Nah, di sini berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama itu, tahap preprocessing berhasil meningkatkan kualitas data melalui proses pembersihan data, penanganan missing value, penghapusan data duplikat, encoding, dan standarisasi fitur. Dan yang kedua itu, decision tree maupun SVM itu berhasil diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi multikelas pada dataset Iris maupun Palmer Penguins. Yang ketiga, ada hasil evaluasinya itu menunjukkan SVM secara konsisten memberikan performa terbaik pada kedua dataset dengan nilai akurasi sebesar 97,78% pada data Iris dan 99% pada data Palmer Penguins. Nah, yang keempat itu proses improvement melalui penyesuaian parameter tidak menghasilkan peningkatan performa, sehingga model awal tetap menjadi model terbaik. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian pada dua dataset yang berbeda, SVM menunjukkan kemampuan klasifikasi dan generalisasi yang lebih baik dibandingkan dengan decision tree. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.